Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut di mana Xiaoyan masih berusaha menguasai api nirwana. Pikirannya terus menganalisis metode yang digunakan lawan dan menelaah hukum yang mengikat kekuatan tersebut. Untuk melawan kehancuran yang membadai, Xiaoyan memilih menggunakan kekuatan paling brutal yang dimilikinya. Xiaoyan mengerahkan seluruh tenaga tubuh demi mendapatkan peluang sekecil apapun. Tinju demi tinju menghantam disertai ledakan beruntun yang menggetarkan udara. Rangka luar emas di tubuh Xiaoyan retak dan hancur berkeping-keping. Namun meteorit merah yang menjadi lawannya sama sekali tidak mundur. Api pemusnahan dalam tubuh Xiaoyan dipanggil melonjak keluar sebagai cahaya merah tua yang menyala membara. Ledakan menggelegar terdengar ketika api itu menabrak meteorit, membuat benda merah itu bergetar hebat. Namun dalam sekejap api pemusnahan tersebut pecah dan lenyap seolah ditelan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Metode itu jelas merupakan manifestasi dari api pemusnahan yang lebih murni dan kuat dengan hukum kehancuran yang terwujud sempurna, membentuk wujud padat yang sanggup melumat segalanya. Xiaoyan menghantamnya lagi, namun begitu tinjunya bertemu dengan api tersebut, retakan pada akhirnya menjalar di lengan kiri Xiaoyan. Dalam sekejap, lengan tersebut meledak berubah menjadi gumpalan daging bercampur darah emas. Meteorit merah terus menghujani serangan, memaksa Xiaoyan untuk bertahan mati-matian. Setiap kali ia terlambat menangkis, dampaknya hampir menghancurkan tubuh sepenuhnya. Ia mencoba menahan serangan berikutnya, namun lengan lainnya pada saat ini ikut meledak. Meskipun begitu, setiap kali anggota tubuhnya hancur, regenerasi segera menyatukannya kembali. Di balik luka yang mengerikan itu, mata Xiaoyan memancarkan semangat juang yang membara. Ia masih memiliki kartu truf yang belum dikeluarkan. Teknik itu adalah teknik 7 penghancur dewa. Ini adalah seni bertarung yang sudah lama sekali tidak Xiaoyan gunakan. Keunggulannya terletak pada kemampuannya memadukan berbagai kekuatan menjadi satu serangan mematikan. Kali ini Xiaoyan menggabungkan 7 hukum fundamental yang ada di sekitar tubuhnya. Meskipun hukum kehancuran lawan begitu kuat, ia percaya gabungan kekuatan itu setidaknya mampu menahannya. Pukulan yang ia lepaskan kali ini tampak bergerak lebih lambat namun mengandung tekanan luar biasa. Lengan Xiaoyan memancarkan cahaya berlapis-lapis seperti pelangi, membuat kehampaan bergetar. Seakan hukum ruang itu sendiri beriak mengakui bahwa tinjunya telah menjadi tinju hukum. Tidak hanya itu, Xiaoyan mendorong teknik tersebut ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, memadukan dengan kekuatan asali yang jauh lebih dahsyat. Xiaoyan memahami bahwa untuk menghadapi aturan kehancuran dibutuhkan salah satu dari 2 hal, yakni vitalitas tanpa batas atau tubuh yang tidak dapat dihancurkan, atau kekuatan yang berada pada ranah hukum dunia yang sama. Semua kekuatan itu adalah pilar pembentuk dunia tanpa tingkatan yang mutlak lebih tinggi atau rendah. Ia juga sadar bahwa api pemusnahan mampu melepaskan kekuatan ini karena mantan pemiliknya adalah sosok yang luar biasa kuat. Tak banyak yang sanggup menahan hukum destruktif seperti itu, bahkan Xiaoyan pun kesulitan, apalagi orang lain. Saat itulah sebuah pemahaman baru pada saat ini juga muncul di benak Xiaoyan. Selir iblis api abadi mungkin sejak awal telah berniat memberikan api ini. Berdasarkan penguasaannya terhadap api, perempuan itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan Xiaoyan. Ia bisa saja mengumpulkan seluruh sub api dan memulai ujian terakhir sendirian. Atau mungkin juga ia telah mencobanya berkali-kali namun selalu gagal. Kehadiran Xiaoyan memberinya harapan baru. Namun jika dugaannya benar, perempuan itu mungkin berniat membunuhnya demi merebut api tersebut. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan, namun pemikiran itu tidak mengganggu fokusnya.
Dalam ledakan warna yang menyilaukan, Xiaoyan pada saat ini melesat maju. Kali ini tinju Xiaoyan tidak hancur seketika, melainkan membentuk kekuatan penyeimbang yang kokoh. Xiaoyan siap menantang hukum kehancuran yang mengancam untuk melumat segalanya. Pertarungan itu tampak seperti bentrokan antar dua raksasa, namun sejatinya yang beradu bukanlah kekuatan fisik semata, melainkan benturan aturan yang saling menekan. Xiaoyan dengan tubuh yang memancarkan cahaya pelangi menghadapkan 7 esensi agungnya pada kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Meteorit merah di hadapannya bergetar hebat, lalu kehampaan di sekelilingnya mulai terdistorsi dan terkoyak. Benturan kekuatan aturan itu begitu mengerikan hingga bahkan kehampaan sensi yang biasanya mustahil dihancurkan oleh para dewa abadi pun terkoyak seperti lembaran kertas tipis. Pelangi cahaya Xiaoyan perlahan menelan meteorit merah tersebut, membuatnya bergetar semakin hebat hingga akhirnya meledak berkeping-keping. Dari ledakan itu muncul api berwarna dan berwujud seperti kilasan kehancuran murni. Xiaoyan dengan cepat menggenggam gumpalan api itu menggunakan telapak tangannya yang diselimuti cahaya pelangi, lalu melemparkannya langsung ke mulutnya untuk menyerapnya. Api tersebut bahkan lebih kuat dari apa yang Xiaoyan perkirakan sebelumnya. Hal ini membuat Xiaoyan segera mengerahkan 7 esensi untuk menekannya sambil mengaktifkan teknik pagoda pemurnian. Tekanan itu hampir menghancurkan kekuatan fisiknya, namun Xiaoyan tetap mampu mengendalikannya. Saat api itu stabil di dalam tubuh Xiaoyan, warna pada tubuh Xiaoyan yang semula 7 kini bertambah menjadi 8 meski perubahannya nyaris tak terlihat. Menyadari bahwa serangan barusan telah tertahan, Xiaoyan juga paham bahwa konsumsi energi 7 esensinya begitu besar. Ia tidak bisa terus-menerus mengeluarkan serangan dengan daya seperti itu. Meskipun masih memiliki klon jangkrik emas sebagai kartu truf, Xiaoyan mulai menghitung berapa banyak lagi serangan yang harus ia hadapi untuk mencapai tujuan dalam 10 langkah ke depan. Di tengah arena, api bergoyang tanpa suara seolah mengamati setiap gerakan Xiaoyan yang perlahan mendekat. Xiaoyan memilih berhenti sejenak, menahan nafas dan memusatkan pikirannya untuk memulihkan kekuatannya sebanyak mungkin. Setelah setengah batang dupa berlalu, pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk kembali melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena badai api yang berkecamuk, tapi juga tekanan luar biasa yang menekan tubuhnya, membatasi ruang gerak dan kemampuan bertarung. Dugaan bahwa setiap 2 langkah akan disambut serangan ternyata meleset. Xiaoyan terus maju hingga hanya berjarak 1 langkah dari pusat arena. Xiaoyan tidak terkejut karena Xiaoyan tahu ujian sebenarnya baru akan dimulai. Semburan api berkobar hebat dan di hadapannya muncul sesosok rangka hitam pekat berdiri tegak di tengah nyala api. Ini bukanlah lawan biasa, melainkan sisa tubuh Dewa Nirwana yang telah gugur dalam pertempuran. Ia yang meninggalkan sumber kekuatan ini. Ujian terakhir kini berada di depan mata, yakni menghancurkan sisa jiwa Dewa Nirwana agar api pemusnahan dapat sepenuhnya menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah api pemusnahan yang tampak benar-benar telah memiliki pemilik. Saat sosok yang disebut sebagai Dewa Pemusnahan menggerakkan kehendaknya, tulang-tulang hitam yang tersisa mulai dilapisi kembali oleh daging dan darah. Dari serpihan itu terbentuklah tubuh seorang wanita yang memancarkan aura agung layaknya dewa yang mengawasi seluruh makhluk dari puncak langit. Alisnya terangkat menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh kebanggaan seolah menilai kelayakannya. Xiaoyan tak menyangka bahwa sosok dari penguasa api pemusnahan ternyata adalah seorang wanita. Api yang dikendalikannya telah mencapai tingkatan luar biasa, bahkan melebihi apa yang pernah Xiaoyan temui. Dalam sekejap, badai api dari segala arah berputar dan berkumpul menuju tubuh sang dewa, menyatu dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Meski menyadari perbedaan kekuatan yang mencolok, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak mundur. Semangat juangnya menyala sebab Sensi tengah berada dalam bahaya dan kekuatan api pemusnahan kini adalah kunci penyelamatan.
Namun Dewa Pemusnahan hanya mengangkat jarinya mengarahkannya tepat ke tengah alis Xiaoyan. Di belakangnya ribuan benang energi bergerak tanpa hembusan angin membawa kekuatan penghancuran yang membuat udara seakan bergetar. Dalam sekejap kulit dan daging Xiaoyan terkoyak tercerai-berai di bawah serangan tersebut. Namun dari tubuhnya meledak vitalitas yang luar biasa beradu langsung dengan kekuatan kehancuran tersebut. Kehancuran dan kelahiran kembali saling menekan menciptakan keseimbangan yang rapuh. Xiaoyan memaksa tubuhnya memulihkan diri dengan darahnya sendiri menahan serangan itu tanpa mundur setapak pun. Serangan berikutnya pun seketika datang tanpa adanya ampun. Dari ujung jari Dewa Pemusnahan lahirlah serangan yang disebut jari kehancuran. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan seakan dicengkram oleh tangan-tangan tak terlihat. Kukunya menembus daging lalu mencabiknya dengan kejam hingga daging dan darahnya meledak. Tubuhnya hampir hancur sepenuhnya, namun Xiaoyan segera menepuk dahinya menghancurkan 9 segel bintang pada tubuh dewa asli. Ledakan energi dan darah itu memunculkan vitalitas tertinggi, satu-satunya kekuatan yang mampu menahan kehancuran pamungkas. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, daging yang hancur tersusun kembali dan ia berhasil menahan serangan tersebut. Meskipun selamat, kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini juga merosot drastis. Xiaoyan tahu bahwa proses kehancuran ini justru dapat memperkuat tubuhnya, namun ia juga sadar bahwa jika satu serangan saja memaksa dirinya menghancurkan 9 bintang, maka langkah berikutnya bisa menjadi akhir bagi Xiaoyan. Saat itulah Dewa Pemusnahan juga pada saat ini melancarkan teknik lainnya. Kekuatan misterius mulai berkumpul di sekeliling Xiaoyan tak terlihat oleh mata biasa. Sensasi yang menyelubunginya membuat Xiaoyan terkejut dan menduga bahwa api pemusnahan ini mungkin tak berbentuk seperti api pada umumnya. Sementara itu di luar tungku asal, selir iblis api abadi menyaksikan hal ini dengan tatapan tajam. Ia kembali mengingat kegagalannya di titik ini saat ia melawan teknik yang sama. Baginya, jika ia yang lebih kuat saja pernah gagal, maka Xiaoyan yang berada di ranah lebih rendah seharusnya tidak memiliki peluang. Dewa Pemusnahan itu pernah mencapai puncak level ke-7 tingkat Dewa Abadi alam tanpa surga, dan di tingkat itu ia tak terkalahkan. Sementara itu Ye Beijing menatap tanpa adanya rasa kagum saat mendengar tentang sosok tersebut yang merupakan penguasa kehancuran. Ia merupakan makhluk kuno yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Meskipun begitu, Ye Beijing sadar bahwa sosok dengan tingkat ke-7 seperti ini merupakan sosok langka di dunia. Bagi selir iblis api abadi, kematian makhluk sekuat itu adalah sebuah kejanggalan. Bahkan pada tingkat tersebut, keabadian sejati seharusnya tak terhapus oleh waktu kecuali terbunuh secara langsung. Selir api iblis abadi pun merenung, menyadari bahwa makhluk sekuat Dewa Pemusnahan tidak mungkin jatuh begitu mudah. Dugaan muncul bahwa ada alasan tersembunyi di balik keputusan beberapa makhluk untuk bertahan di tingkat ke-6, bukan karena tidak mampu menembus batas, melainkan karena enggan melangkah lebih jauh. Meskipun begitu, baik selir iblis api abadi maupun Ye Beijing tidak saling mengungkapkan pengetahuan mereka sepenuhnya. Keduanya menyadari adanya rahasia besar namun memilih untuk menyimpannya rapat-rapat. Sementara itu, kembali ke dalam tungku asal di mana tubuh Xiaoyan mulai membengkak, membesar hingga menyerupai bola. Api memancar deras dari tubuhnya menandakan tekanan yang hampir tak tertahankan. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan meledak dengan dentuman keras. Daging dan tulangnya hancur berkeping-keping dilahap oleh kobaran api di sekitarnya hingga wujudnya lenyap sepenuhnya. Bersamaan dengan hal itu, aura Xiaoyan juga pada saat ini menghilang. Pemandangan tersebut membuat Qi Xiaoyun, King Teng dan para saksi lainnya terkejut. Bahkan selir iblis api abadi juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berakhir demikian. King Teng di kejauhan merasa heran karena Xiaoyan seharusnya sudah memiliki keyakinan penuh untuk bertahan, namun tetap saja gugur dalam proses tersebut. Di dalam tungku asal hanya Dewa Pemusnahan yang pada saat ini tampak masih berdiri tegak. Selir iblis api abadi menatap ke arah kosong tempat Xiaoyan berada sebelumnya. Tatapannya memancarkan kekecewaan bercampur dengan sedikit rasa putus asa.
Bagi selir iblis api abadi, Xiaoyan mungkin telah menyerahkan hidupnya demi api pemusnahan seperti dirinya yang merasa dilahirkan untuk api. Namun di sebelahnya, Ye Beijing pada saat ini tampak lebih tenang seolah pernah melihat situasi serupa. Baginya, kematian Xiaoyan masih meninggalkan celah kemungkinan, terutama karena ia yakin bahwa sosok seperti Putra Sensi tidak akan berakhir semudah itu. Meski aura Xiaoyan telah benar-benar menghilang, Ye Beijing menekankan bahwa masih ada kesempatan asalkan mereka bersabar dan menunggu. Sementara itu, di dalam sebuah kegelapan yang pekat, 5 sosok misterius perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Salah satunya adalah sosok megah yang dikenal sebagai Dewa Tulang Agung. Keheningan mencekam seakan menelan ruang di sekitarnya, namun gemak suara pada saat ini terdengar di telinga Xiaoyan. Dewa Tulang Agung menyampaikan pengakuan bahwa meskipun Xiaoyan bukan keturunan langsung klan dewa asli, aura yang mengalir di tubuhnya seakan selaras dengan mereka. Pikiran Xiaoyan pada saat ini seketika dipenuhi dengan kebingungan. Xiaoyan tidak merasakan adanya rasa sakit yang menyiksa, hanya sensasi aneh ketika tubuh fisiknya hancur berantakan menemukan wujud asli beserta klon dewa asli miliknya. Xiaoyan tidak pernah membayangkan bahwa dewa pemusnahan benar-benar akan menghancurkan tubuh Xiaoyan seperti ini. Xiaoyan juga menyadari bahwa Dewa Tulang Agung pada saat ini ingin membantu Xiaoyan. Selain sosok ini, ada 4 sosok bayangan lain tampak menunggu dalam diam. Momen ini adalah kesempatan yang jarang muncul, sehingga Xiaoyan menaruh seluruh ketulusannya untuk meminta bantuan leluhur dewa asli. Keheningan kian menebal hingga salah satu dari sosok melangkah maju. Tekanan aura yang menyertai kehadirannya tidak kalah dahsyat jika dibandingkan dengan Dewa Tulang Agung. Sosok itu menawarkan bantuan dengan syarat yang terdengar sederhana namun syarat makna. Xiaoyan harus melahirkan seorang putra dan putri klan dewa asli. Permintaan itu tentu saja adalah kunci untuk kebangkitan garis keturunan yang telah lama memudar. Meski Xiaoyan mengakui bahwa anak yang dimilikinya saat ini bukan darah murni dari dewa asli, sosok tersebut menegaskan bahwa kemurnian itu dapat tercapai dalam 3 generasi. Sebagai imbalan, ia bersedia meminjamkan kekuatan akhir dan awal, kekuatan yang mampu memberi vitalitas tak terbatas untuk sementara waktu. Waktu yang tersisa semakin menipis. Menolak berarti meninggalkan secercah harapan yang rapuh, namun resiko kehilangan tubuh fisik selamanya begitu besar. Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima. Awalnya ia menyanggupi dalam 1000 tahun, namun dewa asli akhir dan awal menuntut hanya 500 tahun. Setelah Xiaoyan sedikit merenung, Xiaoyan berpikir bahwa waktu ini bukan permasalahan. Kesepakatan pun pada akhirnya terjalin. Dalam 500 tahun ke depan, Xiaoyan harus melahirkan seorang anak bagi klan dewa asli. Anak itu lahir dari garis keturunan tersebut kelak akan memiliki potensi menjadi salah satu ras terkuat di dunia sensi. Di tengah kesepakatan itu, cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari dalam tungku asal. Ini menandai awal dari perubahan yang akan menggetarkan takdir Xiaoyan dan seluruh dunia. Kerumunan di luar tungku asal yang sebelumnya diliputi kekecewaan mendadak menoleh ketika cahaya aneh meledak di udara. Seakan waktu berputar mundur, potongan daging dan darah yang sempat hancur perlahan terbentuk kembali dari kehampaan. Fragmen itu berkumpul dari segala arah hingga membentuk tubuh Xiaoyan yang utuh. Segel bintang putih di antara alisnya berubah menjadi kilau pelangi memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Dengan sorot mata menyala, Xiaoyan melangkah maju menghadapi dewa pemusnahan. Sosok itu tanpa ekspresi, hanya tersisa sebagian jiwa dengan sisa kenangan akan misi-misi masa lalu. Identitas Xiaoyan tidak berarti baginya. Selama Xiaoyan tak mampu menaklukkannya, api pemusnahan tidak akan pernah diserahkan. Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya, tubuhnya hampir membeku saat melesat menyerang. Dewa pemusnahan membalas dengan ledakan energi kehancuran tak terbatas yang menyapu seluruh ruang. Serangan itu tak berwujud namun mematikan, melahap tubuh Xiaoyan tanpa ampun. Meski begitu, di dalam tubuhnya aliran vitalitas yang tak berujung mengalir deras membentuk kontras mencolok antara 2 kekuatan tertinggi.
Satu menghancurkan tanpa henti, sementara satunya lagi tumbuh tanpa batas. Xiaoyan terperangah menyadari bahwa setiap kerusakan sekecil apapun pada tubuhnya langsung pulih oleh aliran kehidupan tersebut. Namun ia juga menyadari bahwa kondisi ini tidak akan berlangsung selamanya. Paling lama kondisi ini akan berlangsung hanya setengah batang dupa. Dalam rentang waktu setingkat itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk mengalahkan dewa pemusnahan meski kekuatan lawan tampak berada di luar jangkauannya. Dengan energi dan jiwa keadaan void, Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa meskipun dewa pemusnahan terlihat perkasa, kekuatannya sudah berada di ambang kehancuran bagaikan nyala api terakhir yang hampir padam. Namun obsesi sang dewa untuk melindungi api begitu kuat sehingga ia masih tetap bertahan. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan sadar bahwa tanpa kekuatan bintang kutub kembar di matanya dan bantuan leluhur klan dewa asli, baik tubuh aslinya maupun klon dewa asli miliknya sudah lama hancur. Jika Xiaoyan gagal sebelum batas waktu itu, hilangnya vitalitas tak terbatas akan membawa akhir yang sama. Xiaoyan hanya akan berada di ambang kehancuran total. Xiaoyan menggertakkan gigi, terjebak dalam kebuntuan yang menguras tenaga. Sementara itu di luar tungku asal, mata para penonton membelalak penuh kengerian. Selir iblis api abadi menatap tak percaya pada kebangkitan Xiaoyan. Sementara itu Yu Beijing tersenyum puas seolah keyakinannya sejak awal telah terbukti. Selir iblis api abadi dengan nada tenang namun penuh analisis menilai bahwa dewa pemusnahan hanyalah jiwa yang tersisa dengan obsesi kuat. Ia melindungi api yang kematiannya sendiri menyimpan misteri. Mendengar hal tersebut, Yu Beijing pada saat ini mengangguk setuju. Meskipun keduanya tidak berseteru, tetapi kedua wanita ini juga bukanlah sekutu. Mereka hanya sepakat dalam pandangan, namun kesepakatan itu tidak menghapus potensi perselisihan di masa depan. Pada akhirnya, fokus mereka tetap sama, yakni menatap Xiaoyan, satu dengan kegaguman yang dalam dan yang lain dengan keterkejutan bercampur rasa hormat. Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda, namun tetap bergerak dengan agenda mereka masing-masing. Di tengah pertempuran yang mencekam, selir iblis api abadi menatap kemunculan kembali Xiaoyan. Meskipun langkah sang pejuang tampak mantap, peluang kemenangannya masih begitu tipis. Kepercayaan penuh terpancar dari Yu Beijing yang bahkan lebih yakin daripada Xiaoyan sendiri. Hal itu dikarenakan hingga sampai saat ini Xiaoyan masih menolak segala bentuk bantuan dari Yu Beijing. Tanpa disadari Xiaoyan, keputusannya ini mungkin akan menimbulkan kebencian jika ia mengetahui peran Yu Beijing di baliknya. Sementara itu di pusat pertempuran, dewa pemusnahan terus menekan, mendorong Xiaoyan hingga ke batas akhir kemampuan Xiaoyan. Semua cara yang ia miliki nyaris tak cukup untuk menahan kekuatan penghancur pamungkas lawannya. Kekuatan bintang kutub yang berasal dari para dewa asli kuno kini menunjukkan keterbatasannya. Energi akhir dan awal yang menjadi sumber vitalitas Xiaoyan telah habis, meninggalkan kehampaan yang membawa pada kehancuran. Xiaoyan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menandingi kekuatan itu adalah dengan memanfaatkan vitalitas tak terbatas yang pernah Xiaoyan miliki. Pikiran Xiaoyan terus berputar cepat mencoba memecah kebuntuan. Api pemusnahan adalah kekuatan asal yang hanya bisa dilawan dengan esensi batin. Vitalitas tak terbatas yang pernah dianugerahkan leluhur dewa asli akhir dan awal memang telah banyak terkuras. Namun jika ia mampu bertahan lebih lama dari waktu yang dibutuhkan lawannya untuk binasa, kemenangan akan berada di tangan Xiaoyan. Sebuah cahaya keyakinan muncul di mata Xiaoyan dan Xiaoyan masih memiliki satu kekuatan yang terhubung langsung dengan vitalitas. Xiaoyan masih memiliki api abadi peringkat ketiga. Sifat keabadian dan ketak terhancurkan yang dimilikinya berlawanan secara sempurna dengan daya hancur pamungkas api pemusnahan. Bedanya, penggunaan api pemusnahan dulunya adalah sosok yang perkasa, namun kini hanya tersisa-sisa jiwa yang menari di ambang kehancuran. Gabungan 7 kekuatan asal yang pernah Xiaoyan gunakan memang memiliki efek unik, tetapi kali ini bukan itu yang Xiaoyan perlukan. Api abadi tanpa kekuatan hidup tak dapat menyerap vitalitas. Dalam keadaan ini, tidak ada makhluk hidup yang mampu menahan perampasan kekuatan hidup tersebut.
Xiaoyan tahu Xiaoyan harus meminjam kekuatan vital dari Sensi. Tatapannya pun mengeras dan api abadi di dalam tubuh Xiaoyan seketika menyala hebat. Segel bintang warna-warni di antara alisnya meredup dan vitalitas Xiaoyan menurun drastis. Perasaan kematian yang semakin dekat mulai menguasai dirinya karena waktu kian menipis. Dengan tekad membara, Xiaoyan melepaskan ledakan api abadi yang membentuk gelombang panas menembus seluruh penghalang. Gelombang ini melintasi tungku asal, melewati zona misterius dan menghilang menuju lautan kehampaan yang tak terbatas. Xiaoyan meminjam vitalitas bukan semata karena ia ingin memiliki energi dunia Sensi. Hal ini ia lakukan melainkan karena ia adalah roh Sensi sekaligus putranya. Demi merebut kekuatan api tersebut, Xiaoyan harus memanfaatkan sumber vitalitas dunia dan berharap Sensi mau meminjamkan kekuatan tak terbatas itu. Ia bersumpah untuk hidup bersama Sensi, bertarung bersamanya, dan bahkan mati demi melindungi dunia ini. Itulah jalan hidup yang Xiaoyan pilih, bukan semata pilihan pribadi, melainkan takdir yang telah diatur oleh Yang Mulia dan juga kehendak Sensi. Meskipun jalan itu beresiko besar dan kemungkinan keberhasilan sangat tipis, Xiaoyan adalah reinkarnasi Yang Mulia yang membawa kekayaan luar biasa dari dunia. Orang lain mungkin gagal, tetapi dirinya tidak mungkin. Dalam keheningan itu, sebuah suara familiar tiba-tiba bergema dalam pikirannya, memberi jawaban yang telah ia tunggu. Suara itu berkata bahwa ia akan meminjamkan kekuatan yang dibutuhkan oleh Xiaoyan.